Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai teori bahasa dan otomata. Ya, sekarang pertemuan 1. Jadi untuk materinya udah saya kasih. Di sini ada lengkap. Kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini saya nerangin beberapa aja yang penting-penting. Oke, jadi di sini ada grammar dan bahasa. Ada konsep dasar. Sini pembicaraan grammar anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Nah, lalu sini kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Nah, di sini simbol-simbol berikut adalah simbol terminal atau VT, yaitu huruf kecil awal di alfabet, misalnya ada A, B, C, seterusnya sampai Z. Lalu simbol operatornya itu ada plus, minus, dan kali ya. Lalu simbol tanda bacanya itu ada buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Lalu string yang tercetak tebal. Sedangkan sini simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal atau VN, yaitu huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C hingga Z, tapi dia huruf besar ya atau kapital. Selanjutnya huruf S sebagai simbol awal. Lalu string yang tercetak miring. Terus di sini huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misalnya X, Y, Z. Tapi ini huruf besar ya alfabetnya. Lalu huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, misalnya X, Y, Z juga, tapi huruf kecil. Lalu huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal, atau campuran keduanya. Misalnya ada alfa, ada beta. Lalu di sini sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa terus beta. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan pergantian simbol alfa dengan simbol beta. Simbol alfa dalam produksi berbentuk ya seperti ini, itu disebut ruas kiri produksi. Sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Jadi yang alfanya ini tuh disebut ruas kiri produksi, yang betanya itu disebut ruas kanan. Lalu derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai berikut ini. Lalu sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelas bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Lalu pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Sedangkan pengertian non-terminal berasal dari kata not terminate atau tidak berakhir atau belum berakhir. Maksudnya derivasi tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Nah, di sini ada grammar dan klasifikasi Chomsky. Jadi grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, yaitu ada VT, VN, S, dan Q. Di mana VT itu adalah himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. VN itu himpunan simbol-simbol non-terminal. Lalu ada S yaitu simbol awal, sedangkan Q adalah himpunan produksi. Lalu di sini ada 4 tipe grammar, yaitu yang pertama yaitu grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar atau UG. Cirinya adalah terdiri dari alfa, lalu beta, di mana betanya itu boleh VT, boleh VN, yaitu boleh terminal atau non terminal. Di mana alfanya itu harus lebih dari 0.
Lalu yang kedua, yaitu grammar tipe ke-1, yaitu Context Sensitive Grammar atau CSG. Dimana ini dia sama kayak UG, ya, terdiri dari alpha lalu beta, dimana betanya itu boleh terminal atau non terminal, VT atau VN, dengan syarat ini sini bedanya nih, ketentuannya itu 0 itu kurang dari alpha, di mana alpha itu kurang dari atau sama dengan beta. Ya, jadi kalau di sini kan yang UG itu ketentuannya cuman alpha lebih dari 0, tapi di sini ada kalau yang CSG itu alpha lebih dari 0 tapi tidak boleh lebih dari beta. Ya, dia harus jadi lebih sedikit atau sama dengan beta nilai alfanya. Lalu yang ketiga ada grammar tipe kedua, yaitu context free grammar atau CFG. Di sini alfanya sama dengan VN atau non terminal, di mana beta itu boleh VT atau VN, boleh terminal atau non terminal. Sedangkan grammar tipe ketiga, yaitu regular grammar atau RG, itu alpha sama dengan VN atau non terminal, di mana beta itu harus berawalan VT atau terminal. Jadi di sini jadi kayak terminal terus selanjutnya terminal lalu non terminal tuh nggak apa-apa. Yang penting awal terminal. Ya, kayak ini juga sama ya. Jadi bedanya antara CFG dengan RG itu untuk betanya itu dia RG harus terminal, sedangkan CFG itu boleh terminal, boleh non terminal. Nah, sini ada contohnya. Contoh analisa penentu tipe grammar. Ya, di sini jadi ada Q, terus ada S, ada A kecil A B besar, terus ada B besar. Di sini ada B kecil B besar, ada B besar, terus sini ada B besar. Nah, untuk yang sebelum tanda panah itu alfanya ya. Jadi yang kayak S besar, B besar itu alfa. Nah, bentar saya. Jadi kalau dijabarkan kira-kira seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini itu merupakan alfa, yang S besar, B besar, B besar itu merupakan alfa. Sedangkan yang sebelah kanan ini, yang ada A kecil B besar, B kecil B besar, B kecil itu merupakan beta, ya. Nah, di sini dijelasin nih, yang alfanya itu dia tuh non terminal, non terminal, non terminal. Sedangkan yang beta dia tuh ada yang terminal non terminal, terminal non terminal, dan terminal. Nah, di sini kan ditanyain nih, semua alfa adalah non terminal, maka Q kemungkinan tipe CFG atau RG. Ya, berarti kita nih ini nih antara CFG atau yang RG. Nah, selanjutnya beta terdiri dari terminal atau non terminal. Jadi Q adalah RG. Yang RG ini kan syaratnya ini kan yang awalnya itu ya, untuk yang beta dia tuh harus terminal gitu. Ya. Nah, di sini nih ini kan alfanya nih. Yang kanan itu kan betanya. Betanya itu dia dimulai dari huruf kecil semua kan. Huruf kecil itu kan dia terminal. Jadi dia masuk ke RG. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kedua ini dia tuh juga sama untuk yang
untuk yang alfanya dia tuh non terminal semua. Jadi di sini ada S besar, ada B besar, ada B besar. Nah, tapi untuk betanya dia itu walaupun yang keduanya ini dia dimulai dari terminal, ini juga terminal awalnya, tapi untuk yang S-nya ini dia awal non terminal kan. Dia tuh B kapital. Nah, karena dia diawali oleh non terminal, jadi dia masuk ke CFG, bukan RG. Jadi identifikasinya pertama kali kan dilihat alfanya dulu nih. Ternyata alfanya non terminal semua kan. Berarti dia masuknya ke antara tipe kedua atau ketiga. Tapi karena betanya di sini ada non terminal di awal, ya. Jadinya dia masuknya itu ke CFG. Karena di CFG itu betanya itu boleh terminal atau non terminal. Sedangkan kalau yang RG itu betanya harus diawali dengan terminal. Makanya jadi untuk yang kedua ini dia tuh jawabannya itu CFG. Karena ciri CFG adalah ini. Alfanya sama dengan non terminal, B-nya itu boleh terminal, boleh non terminal. Nah, lalu ada soal lagi nih. Di sini Q sama dengan S. Lalu sini ada A kecil A besar. Di sini ada S juga, A kecil B besar. Lalu di sini ada A kecil A besar B kecil. Itu di sini A kecil B besar C besar dan B kecil. Nah, jadi sini kan alfanya itu kan dia ada non terminal, terus sini ada terminal, ya, terminal non terminal. Soalnya kan dia A kecil A besar B kecil. Sedangkan betanya itu ada terminal non terminal A kecil A besar. Lalu di sini ada terminal non terminal A kecil B besar. Lalu di sini ada terminal non terminal, ya kan? A kecil B besar, C besar, B kecil. Nah, bagian alfa mengandung jumlah alfa lebih dari 0. Maka Q ini dia tuh kemungkinannya tuh tipe UG atau CSG. Nah, kan udah ditentuin nih, udah dapat nih antara tipe UG atau CSG. Nah, selanjutnya beta terdiri dari sini ada VT-VN, terus ada VT-VN, VN-VT. Nah, jumlahnya itu betanya itu lebih banyak kan dari alfa. Ini yang betanya ini kan di sini kan ada 2 bilangan, sini cuma 1 bilangan. Ini ada 2 bilangan, ini 1 bilangan. Di sini ada 3 bilangan alfanya, di sini ada 4 bilangan. Nah, betanya itu dia tuh lebih banyak dari alfa kan. Maka udah pasti Q ini adalah CSG. Karena ciri CSG itu dia alfanya itu harus lebih sedikit atau sama dengan beta. Nah, selanjutnya di sini Q ini ada A kecil S besar. Ini alfanya, terus betanya itu ada A kecil B kecil. Terus yang kedua sini alfanya itu S besar A besar C kecil. Dan betanya itu B kecil, C kecil. Nah, di sini bagian alfa mengandung jumlah alfa lebih dari 0. Maka Q kemungkinan tipenya itu adalah UG atau CSG. Nah, tapi di sini kan ngikutin syarat yang dari CSG. Kalau CSG itu alfanya itu harus lebih sedikit dari beta. Nah, sedangkan di sini ada salah satu yang alfanya itu lebih banyak daripada beta, yaitu yang bilangan kedua nih. Yang keduanya itu dia ada 3 bilangan kan, ada S besar A besar C kecil. Sedangkan betanya itu dia cuman B kecil C kecil. Jadi dia udah pasti bukan termasuk si yang CSG-nya ini. Maka jadinya dia jawabannya bukan CSG tapi
merupakan UG. Q-nya ini. Lalu di sini ada mesin pengenal bahasa. Ya, ini kalian bisa baca sendiri. Ada kelas bahasa mesin pengenal bahasa. Lalu sini ada automata hingga. Automata hingga atau AHA didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel, yaitu ada K, VT, M, S, dan Z. Di mana K itu merupakan himpunan hingga stata, lalu VT itu adalah himpunan hingga simbol input, ya, M merupakan fungsi transisi, S yaitu stata awal, dan Z itu himpunan stata penerima. Nah, di sini ada dua jenis automata hingga, yaitu ada yang deterministik dan non-deterministik. Ya, yaitu ada AHD, automata hingga deterministik, dan AHN, automata hingga non-deterministik. Nah, sini ada automata hingga deterministik. Ya, di sini merupakan contohnya dari AHD. Lalu sini ada tabelnya. Terus di sini ada ilustrasi graf dari AHD. Ya, ini dalam bentuk graf ya. Nah, di sini ada contoh dari automata hingga deterministik atau AHD. Di sini K itu Q0, Q1, Q2. Lalu VT inputnya itu A dan B. S-nya itu sama dengan Q0 dan Z itu Q0 atau Q1. Nah, jadi di sini jadi Z itu kan nilai akhirnya ya. Jadi harus Q0 atau Q1. Sedangkan S itu yang pertamanya yaitu Q0. Nah, di sini kan ada S nih. Ya kan? Yaitu kalimatnya itu AB, BA, BA, BAB. Nah, untuk yang pertama kali itu karena di sini S-nya Q0, maka di sini kalian masukkan Q0. Q0, terus di sini kalian tulis katanya ABBA, BABAB itu Q0 ketemu A. Ya kan? Nah, kalian lihat nih di tabelnya. Di sini nih yang M diberikan dalam bentuk tabel berikut. Di sini kan ada Q0, Q1, Q2, terus sini ada A sama B. Kalau di sini kan Q0 nih. Yang ini kan Q0. Terus yang pertama ini itu A kan. Nah, Q0 kalau ketemu A, Q0 kalau ketemu A, hasilnya Q0. Jadi, untuk selanjutnya kalian masukkan Q0, terus A-nya itu dicoret. Jadinya sisanya jadinya Q0, kalimatnya tinggal BBA, BA, BAB. Ya kan? Q0 ketemu B, kalian lihat lagi nih di sini. Q0 ketemu B, hasilnya Q1. Nah, jadi di bawahnya kalian tulis Q1, yang B yang tadi sebelum yang di atas itu kita coret. Jadinya sisa BA, BA, BAB. Nah, kalian lihat lagi di sini Q1 bertemu dengan B. Kalian lihat Q1 bertemu dengan B, hasilnya Q2. Berarti kalian sini tulis Q2, terus B-nya kalian coret. Nanti sisa AB, AB, AB. Itu terus, begitu terus sampai tinggal satu yang terakhir. Hasilnya Q2, terus kalimatnya sisa B. Nah, ini kan udah nilai akhir nih. Ini masuknya itu Q2, itu tidak diterima. Karena nilai akhirnya itu yaitu Z itu harus Q0 atau Q1. Ya, karena Z harus sama dengan Q0 atau Q1. Nah, sedangkan sini adalah automata hingga non-deterministik atau AHN. Dia sini lebih banyak. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sedangkan inputnya itu ada A, B, dan C. S-nya itu sama Q0 dan nilai akhirnya, outputnya atau Z-nya itu harus ada Q4-nya. Ya, sebuah kalimat diterima AHN jika
Salah satu tracingnya berakhir di stata penerima atau himpunan stata setelah membaca string tersebut mengandung stata penerima. Nah, di sini dalam ilustrasi grafnya ya. Nah, sini ada contoh lagi. Kalimatnya itu AA BB. Nah, di sini kan kalian juga dia tuh kayak dipisah gitu. Nanti saya jelasin. Soalnya kan di tabelannya kan kayak Q0 ketemu A, hasilnya Q0 dan Q1. Jadi caranya gini nih. Di sini kan ada Q0 terus AA BB. Nah, itu tuh di Q0 kita lihat kalau ketemu A itu jadinya Q0 dan Q1 kan. Jadi di sini kalian tulis Q0 A BB dan Q1 A BB. Jadi yang dari Q0 ini karena di dalam tabel ini ada 2, jadinya kalian pecah seperti ini. Ya. Q0 diambil dari sini kan Q0 ketemu A kan Q0 dan Q1. Di sini Q0 ABB dan Q1 ABB juga. Nah, di sini Q0 bertemu A itu Q0 Q1 lagi kan. Berarti sini kalian tulis Q0 BB lalu Q1 BB dan Q1 bertemu dengan A yaitu Q1 dan Q4. Berarti di sini Q1 BB dan Q4 BB. Lalu Q0 bertemu dengan B yaitu Q0 dan Q2. Jadi di sini ada Q0B dan sini ada Q2B. Ya, sedangkan sini ada Q1B. Q1 bertemu dengan B itu hasilnya Q1. Di sini hasilnya Q1. Lalu untuk Q4B sini Q4B kan kosong kan, maka dia tetap turunnya tetap Q4B. Nah, di sini hasilnya itu diterima karena mengandung Q4. Ini kan yang terakhir kan Q4. Jadinya AABB ini dia tuh diterima sebagai automata hingga non deterministik. Oke. Penjelasan saya sampai situ aja. Kalau misalnya saya ada yang salah, itu boleh dikoreksi. Soalnya kita sini juga sama-sama belajar. Baik, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.